kita bisa hadir di tempat yang mulai ini untuk bersama-sama kita menunaikan sholat subuh berjamaah yang kita awali dengan sholat sunnah. Kita bisa sholat tahiyat al-masjid, kita bisa sholat 2 rakaat fajar yang nilai 2 rakaat fajarnya kata Rasulullah khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunya dan isinya, seluruh isinya. Dunia ini masih lebih tinggi nilainya. Sholat 2 rakaat fajar masih lebih tinggi nilainya dibanding dengan seluruh apa yang ada di dunia ini. Padahal yang kita miliki hanya sebagian kecil saja dari apa yang ada di dunia ini. Betapa murahnya Allah, betapa sifat rahmannya Allah kepada kita semuanya, sehingga kita berbuat dengan melaksanakan sholat 2 rakaat, tapi Allah memberikan balasan kebaikan yang luar biasa bagi kita semuanya. Namun tidak semua orang kemudian paham, dan ada yang sudah paham tapi belum mau melaksanakan, sehingga untuk berangkat ke masjid itu juga tidak mudah. Abot sekali rasanya. Ya. Untuk melangkahkan kaki sampai ke masjid itu berat. Padahal nilai kebaikannya begitu luar biasanya. Mudah-mudahan yang kita lakukan dalam mengawali aktivitas kita di pagi hari ini akan bawa keberkahan dalam kehidupan kita, keluarga kita, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah untuk menunaikannya sampai ajal menjemput kita masing-masing. Allahumma amin. Setelah kita melaksanakan sholat subuh, kita membaca wirid, kita berdoa, kita lanjutkan untuk mengkaji beberapa ayat, dan kita niat juga untuk beriktikaf di masjid ini. Kita sampai di beberapa ayat yang akhir dalam surat Abasa, surah yang ke-80 dalam urutan surah Al-Quran. Kita sampai pada ayat 24, nanti akan kita kaji sampai pada ayat yang terakhir di surah Abasa ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu ila ta'amihi أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا وأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا mata'an lakum wa li'an'amikum. Maka hendaklah manusia melihat ke makanannya. Ini setelah Allah menguraikan perjalanan hidup manusia sejak manusia menjadi nutfah, bertemunya sel telur dan sperma di rahim seorang istri, kemudian akan terus berkembang menjadi janin dan akhirnya lahir ke dunia menjadi seorang manusia yang diberikan bekal dan potensi oleh Allah untuk menjalankan kehidupan di dunia ini. Sampai kemudian manusia diwafatkan oleh Allah yang tidak sama batas atau tidak sama
berapa lama manusia hidup di dunia. Ada yang baru lahir sudah meninggal, ada yang beberapa tahun masih balita sudah dipundut Allah, ada juga yang sampai dewasa, sampai menikah, sampai punya anak, bahkan sampai punya cucu, ada juga yang sampai punya cicit, punya buyut. Ini yang hadir ada yang punya buyut nomor ini. Alhamdulillah kalau kita bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk sampai ketemu dengan cucu-cucu kita, buyut-buyut kita, dan semoga masih diberi sehat juga. Ketemu nek loro-loro terus nggih, mboten kepenak. Ketemu dalam kondisi yang sehat. Sehingga kita bisa bercengkerama dengan cucu, dengan buyut-buyut yang bahkan ada yang bapaknya masih sehat, tapi justru putranya yang mendahului. Bapaknya sudah usianya 85 tahun, putranya 53 tahun, 55 tahun justru mendahului bapaknya. Hingga kadang ada bapak yang jane sing mati dhisik iku aku. Sing wis tuwa gitu, tapi kok justru anaknya yang meninggal lebih dulu. Nah, kita tidak tahu siapa yang duluan, ya. Kita hanya menunggu giliran dan antrian yang masing-masing kita tidak tahu persis kapan kita akan kembali pada Allah lagi setelah kita diberi kesempatan untuk hidup ini. Karena itu setelah kita diberikan kesempatan untuk hidup dan akhirnya kita meninggal, kita dibangkitkan lagi oleh Allah dari alam barzakh, alam kubur kita, maka hendaklah manusia itu melihat ke makanannya ketika kita hidup di dunia ini, untuk mencermati, untuk melihat dengan lebih jauh lagi tentang apa yang diberikan oleh Allah berupa makanan, rizki berupa makanan. Memperhatikan serta merenungkan bagaimana proses yang dilaluinya sehingga siap dimakan. Karena itu Allah itu ketika melakukan sesuatu ada yang tanpa melibatkan manusia sama sekali, ada yang melibatkan manusia. Seperti ketika Allah menumbuhkan tanaman-tanaman itu sampai kemudian bisa dipanen, bisa dipetik buahnya, bisa dinikmati, Allah menggunakan kata nahnu karena masih melibatkan manusia dilibatkan untuk menanam tanaman itu. Tapi yang menumbuhkan tanaman itu bukan kita, tapi Allah yang menumbuhkan. Kita nanam lombok misalnya, sampai kemudian tumbuh, subur, berbunga, dan kemudian menjadi lombok yang kemudian bisa kita nikmati. Untuk membuat makanan itu menjadi lebih selera. Kalau makanan tidak ada pedasnya sama sekali juga rasanya tidak enak, hambar. Karena itu orang-orang desa dulu kalau menyebut Allah dengan istilah terserah sengecet lombok. Nah, lombok yang hijau kemudian berubah jadi merah, itu Allah yang menjadikan, bukan kita. Kita tidak perlu ngecat satu-satu, tapi Allah yang menjadikan lombok itu dari hijau menjadi semuanya merah. Tomat dari yang hijau kemudian menjadi merah, akhirnya juga menjadi busuk. Seperti manusia juga akhirnya menjadi busuk ketika sudah menjadi mayat. Itu karena itu Allah bertanya, atazra'una antum tazra'una
apakah kalian yang menumbuhkan tanaman itu am nahnu zari'un, atau kami Allah yang menumbuhkan tanaman itu. Sehingga petani itu hanya diperintahkan untuk menanam, tentu menanam dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Misalnya jarak tanaman itu berapa senti dari satu tanaman dengan tanaman yang sebelahnya, itu kan ada aturannya, sehingga tidak asal ditanam saja. Sehingga ketika terlalu rapat, terlalu dekat juga tidak akan bisa menjadikan tanaman itu tumbuh dengan baik. Karena itu biasanya ada jarak tanam masing-masing tanaman itu ada aturannya yang berbeda. Sehingga supaya tanaman itu bisa berkembang dengan baik, bisa tumbuh dan kemudian bisa menghasilkan buah yang baik pula. Itu secara teori kita diperintahkan seperti itu. Tapi tentu Allah yang akan menjadikan apakah tanaman itu kemudian bisa tumbuh dengan baik, tidak ada hama, tidak ada penyakit. Kalaupun ada penyakit, kita juga diperintahkan untuk berikhtiar untuk bisa menghilangkan penyakit itu dengan berbagai macam obat yang kira-kira bisa membunuh berbagai macam jenis penyakit yang ada di tanaman itu. Karena itu kita diperintahkan oleh Allah untuk melihat lebih jauh tentang makanan yang kita tanam itu. Dan kalau kita mau merenungkan, selain kita bersyukur kepada Allah, karena Allah yang menumbuhkan makanan itu, sehingga dari tanaman yang kita tanam itu kita bisa mendapatkan rezeki berupa tanaman, dan kita juga bisa merasa berterima kasih atau merasa bahwa yang kita nikmati itu bukan hasil karya kita sendiri, tapi ada sekian banyak pihak, sekian banyak orang yang terlibat, sehingga kita bisa menikmati makanan itu. Kita bisa menikmati makanan satu piring. Itu kan mulai dari petani yang menanamnya, buruh taninya, yang punya sawahnya, nanti yang memotong padinya, kemudian yang menggiling padi menjadi beras, sampai kemudian yang menanaknya, sampai kemudian siap bisa kita nikmati makanan itu. Artinya ada sekian banyak pihak yang berkontribusi untuk bisa kita menikmati makanan itu. Sehingga kita tidak akan pernah punya rasa sombong, merasa bahwa semuanya itu bisa kita lakukan sendiri. Kalau tidak ada yang nanam padi, kalau di perumahan ini kan tidak mungkin kita bisa nanam padi di depan rumah kita. Kalaupun kita nanam paling ya di pot. Kita tidak cukup untuk kita makan sekeluarga. Sehingga kita mesti bersyukur, berterima kasih kepada sekian banyak orang yang sudah menyediakan makanan itu bisa kita nikmati. Itu adalah sebuah rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Sesungguhnya kami telah mencurahkan air dari langit sederas-derasnya. Ini juga Allah yang menjadikan, kita tidak bisa membuat hujan. Allah yang menurunkan hujan dari langit. Sehingga dengan hujan yang turun itu, Allah menumbuhkan sekian banyak tanaman. Kita seringkali melihat ketika dalam kondisi tanaman itu, tanah itu kering karena tidak ada hujan, tidak ada rumput sama sekali. Tapi ketika hujan, beberapa hari setelah itu mulai tumbuh rerumputan yang hijau. Pohon-pohon yang kering, kerontang, tidak ada daunnya, ketika hujan mungkin 1-2 minggu akan tumbuh dedaunan yang hijau. Kita sering melihat atau memperhatikan ketika lewat di sepanjang pantura misalnya, tanaman-tanaman pohon jati yang tidak
ada daunnya. Ketika memasuki musim kemarau, setelah bulan November, Desember mulai hujan, ketika kita lewat lagi beberapa minggu setelah itu akan berbeda. Pemandangannya menjadi hijau, tidak kuning yang tanpa ada daun sama sekali. Maka Allah yang membuat atau menjadikan tanaman itu keluar daun-daunnya sehingga akan memberikan nilai manfaat kepada manusia itu. Bahkan dulu pohon jati itu kan dipakai untuk membungkus daging. Di pasar dulu waktu saya kecil itu kalau pagi banyak orang-orang di dekat pegunungan yang memikul daun jati ke pasar, dan itu untuk membungkus daging, membungkus makan yang lain. Sekarang sudah tidak ada, semuanya serba plastik, ya. Sehingga kalau di Tuban itu masih ada nasi pecel dibungkus daun jati. Mungkin yang sudah sepuh-sepuh itu kadang-kadang pengen nostalgia masa kecilnya, sehingga pengen balik ke desa lagi menikmati nasi pecel dengan dibungkus daun jati. Ya mungkin hanya perasaan saja yang, kalau rasa pecelnya mungkin sama, ya. Tapi ketika kita bisa makan pecel dengan dibungkus daun jati itu rasanya juga lebih marem lagi gitu aja. Tapi yang jelas lebih sehat dibanding dengan dibungkus plastik, apalagi dalam kondisi yang masih panas kemudian bungkusnya plastik, tentu ada pengaruh yang kurang bagus dalam kesehatan kita. Atau daun pisang itu juga lebih bagus. Sehingga selain tumbuh-tumbuhan dengan air yang tercurah dari langit itu berupa hujan, juga akan bisa menumbuhkan berbagai macam jenis ikan. Banyak selokan-selokan yang kering, tidak ada apa-apanya, begitu hujan deras, beberapa hari akan muncul ikan-ikan kecil. Kita kan di benihnya, kita tidak pernah menebar benihnya, tapi Allah yang menjadikan ikan itu kemudian bisa hidup kembali atau muncul lagi. Bahkan ada beberapa ikan yang mungkin istilah orang Jawa topo, ya, sudah masuk ke lumpur yang kering, akhirnya kering, tapi begitu terguyur air hujan, maka kemudian ikan-ikan yang sudah lama terpendam di dalam lumpur itu akan muncul kembali dan kemudian bertelur dan menjadikan ikan itu bisa berkembang biak. Itu yang rezeki yang diberikan oleh Allah. Seperti juga ikan-ikan yang ada di laut, kita tidak pernah memelihara, kita tidak pernah memberi makan, tapi diambil seberapapun rasanya tidak pernah habis sepanjang cara mengambil kita dengan cara yang ramah lingkungan, dengan cara yang baik. Maka Allah tidak akan pernah berhenti atau tidak akan pernah memutuskan persediaan ikan-ikan yang ada di laut itu untuk dinikmati oleh manusia. Tapi kita, negara kita yang kaya dengan kekayaan laut, kaya dengan hasil hutannya, kaya dengan tambang-tambangnya, tapi rakyatnya masih belum bisa hidup dengan penuh sejahtera. Sehingga ya tentu apa yang salah? Tentu yang salah yang ngelola, karena tidak dikelola secara benar sesuai dengan tuntunan-tuntunan Allah. Sehingga yang bisa menikmati kekayaan alam negara kita ya hanya orang-orang tertentu saja. Sehingga yang lain susah payah untuk mencari nafkah untuk memenuhi kehidupan keluarganya, tapi sementara sebagian kecil orang sampai kesulitan untuk menghabiskan uangnya.
Karena kesulitan biasanya akhirnya untuk hal-hal yang tidak baik, tidak benar. Mereka yang punya iman yang baik, yang kuat, sadar bahwa itu adalah rezeki dari Allah, maka dia tetap bersyukur dengan mendistribusikan, dengan mentasarrufkan, menggunakan rezeki yang dianugerahkan oleh Allah untuk hal-hal yang baik. Sehingga seperti tanaman padi, Allah mengibaratkan, memberikan tamsil orang yang berinfak di jalan Allah, apapun wujudnya ataupun apapun bentuknya, orang berbuat baik untuk kepentingan masyarakat, kepentingan umat itu seperti satu bulir padi yang kemudian ditanam akan tumbuh menjadi satu batang dan kemudian bertunas atau manak beberapa tunas, kemudian itu menjadi sebulir setangkai, sehingga Al-Quran menyatakan mathalul ladzina yunfikun amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Satu biji padi ketika ditanam akhirnya menjadi 700 karena setiap tangkai ada 100 butir padi. Itu Allah mentamsilkan, mengibaratkan orang yang berinfak di jalan Allah karena Allah, bukan karena ingin mendapatkan pujian, apresiasi dari orang lain, tapi semata-mata karena ingin mendapatkan ridha dari Allah. Bahkan kata Rasulullah, kalaupun kalian esok akan mati, hendaklah kalian menanam sesuatu sekalipun kalian nanti tidak bisa menikmati. Tapi yang menikmati tentu anak cucu kita. Hingga orang-orang tua kita dulu sekalipun sudah sepuh, dia menanam kelapa, dia menanam tanaman-tanaman keras yang mungkin saja tidak dinikmati oleh beliau. Karena ketika tanaman itu bisa dinikmati, bisa panen, yang menanam sudah tidak ada lagi. Seperti tanaman kelapa, yang tanaman kelapa itu sama seperti tanaman kurma yang hampir semua bagiannya itu memberi manfaat. Ya, mulai dari batangnya, orang desa nyebut gelugu. Ya, gelugu itu kan batangnya kelapa yang sudah tua, itu bisa dipakai untuk bahan bangunan. Nah, rumah saya di ITS itu bukan rumah saya, itu rumahnya negara, cuma bangun sendiri dulu. Jadi, karena ITS punya lahan yang luas, tidak bisa, negara tidak punya duit untuk membangunkan, hanya disiapkan tanah, silakan dibangun, ditempati sampai mati. Sehingga saya bangun sendiri. Tapi kemudian setelah dibangun harus diserahkan ke negara, ke ITS sebagai rumah dinas. Jadi rumah dinasnya bangun diri. Saya karena duitnya terbatas, saya ambil pohon kelapa di desa yang sudah tua, dan alhamdulillah sudah 30 tahun lebih rayapnya tidak mau makan. Ya. Beberapa rumah yang lain tetangga kanan kiri yang dari bahan kayu meranti itu sudah banyak yang harus diganti. Di rumah saya dari gelugu, ini untuk gordingnya, usuknya, tapi untuk rengnya saya pakai jati. Nah itu kalau orang Jawa tidak mau, gelugu dicampur jati untuk rumah itu ada yang tidak mau, sirian. Saya praktisnya cari yang kuat, yang awet begitu saja. Bismillah, karena Allah, alhamdulillah ya masih urip sampai hari ini. Gitu ya. Tidak ada apa-apa, anak-anak saya ya alhamdulillah sehat-sehat. Kalaupun sakit ya biasa, orang tidak ada yang tidak sakit. Ya. Kalaupun sakit akhirnya juga kita ikhtiarkan dan bisa sembuh.
Banyak orang yang Syirian tidak mau buat rumah dari bahan pohon kelapa, glugu dicampur dengan jati. Tidak tahu kenapa itu. Saya pokoknya cari yang aman saja, yang awet, tidak cepat mengganti karena butuh biaya lagi. Nanti kelapanya juga punya manfaat yang mulai dari yang masih muda bisa dinikmati air kelapanya degan, itu bisa seger kalau diminum di siang hari. Kalau sudah tua bisa jadi santan, daunnya juga bisa dianyam untuk rumah orang-orang dulu ketika belum ada genteng mungkin pakai anyaman orang Jawa nyebut belarak, itu kan anyaman dari daun kelapa. Demikian juga kurma, sehingga masjidnya Rasulullah dulu atapnya juga anyaman dari daun kurma. Karena itu dalam Islam itu yang tidak boleh dilakukan inovasi dan kreativitas itu adalah ibadah-ibadah yang makhdhah. Sholat itu sampai kapanpun gerakannya tetap seperti itu, kalau rukuk seperti itu, kalau sujud seperti itu. Tidak boleh kita kemudian melakukan kreativitas dalam gerakan atau inovasi dalam gerakan dan bacaan. Tapi yang berkaitan dengan yang mendukung pelaksanaan sholat itu harus terus kita lakukan inovasi dan kreativitas. Seperti masjid ini kan dulu masjidnya Nabi tidak seperti ini karena atapnya aja tidak utuh. Sehingga kalau hujan juga basah. Bawahnya bukan pakai keramik atau apalagi pakai marmer, tapi hanya pasir saja. Sehingga kita kan tidak perlu mencontoh masjid seperti masjidnya Nabi dulu, karena itu tidak termasuk yang tidak boleh dikembangkan atau menuntut untuk terus disempurnakan. Kalau masjid kita ini pakai pasir, ya tentu banyak semut, banyak hewan-hewan yang kecil yang bisa membahayakan dan terusnya. Kemudian Allah menyatakan kemudian kami belah bumi, yakni merekahnya melalui tumbuh-tumbuhan dengan belahan yang sempurna. Artinya dari bumi itu akan tumbuh sekian banyak tanaman-tanaman, baik tanaman yang besar maupun tanaman yang kecil. Ya, seperti ini dicontohkan dalam ayat itu seperti sayur-sayuran, kan sekian banyak macam sayur yang kemudian bisa menjadikan fisik kita menjadi selalu sehat dan terus dalam kondisi yang sehat. Pohon zaitun dan pohon kurma juga bagian dari tanaman-tanaman yang ada di bumi ini. Ayat berikutnya kita selesaikan sedikit pada akhir ayat ini. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Maka apabila datang suara yang memekakkan, pada hari itu manusia lari dari saudaranya, lari dari ibu dan bapaknya, serta lari dari teman dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Di saat manusia harus mempertanggungjawabkan
seluruh amal perbuatannya di dunia, yaitu pada saat yaumul hisab, hari diperiksanya seluruh amal perbuatan manusia, manusia tidak sempat untuk memperhatikan anaknya, memperhatikan istrinya, suaminya, ibu dan bapaknya. Semuanya sibuk dan takut jangan-jangan nanti dia tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang pernah dilakukan di dunia ini. Karena itu mereka satu sama lain tidak saling memperhatikan. Seperti orang yang biasanya yang ada bencana alam berupa gempa, ketika gempa terjadi beberapa bangunan runtuh, orang kemudian sibuk untuk menyelamatkan sendiri, kadang-kadang dan seringkali lupa dengan keluarganya karena mereka harus menyelamatkan dirinya. Demikian juga gambaran ketika nanti di akhirat setiap orang tidak lagi bisa mana anakku, mana istriku, mana suamiku, mana bapak dan ibuku. Semuanya lari dari keluarganya karena mereka takut dan sibuk untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan, setiap kata yang pernah dia ucapkan di dunia ini. Dan tidak ada yang bisa mengelak dari hasil pemeriksaan itu. Kalau pemeriksaan sekarang kan semuanya bisa direkayasa, bisa dibuat. Nah, sehingga ada sekian macam, misalnya drama di pengadilan, drama di kepolisian, drama di kejaksaan, ya, itu semuanya di akhirat tentu tidak berlaku, ya, karena semuanya akan mendapatkan keadilan dari Allah dan tidak ada yang dizalimi oleh Allah. Kalau di dunia ada pihak-pihak tertentu yang merasa terzalimi oleh perbuatan orang lain, pihak-pihak lain. Tapi di akhirat sama sekali Allah tidak akan pernah berbuat zalim kepada makhluknya, kepada umatnya. Semuanya akan mendapatkan perlakuan yang adil. Sehingga keadilan yang hakiki hanya bisa kita dapatkan ketika kita nanti di akhirat. Kalau di dunia ini kita jangan pernah berharap mendapatkan keadilan yang sebenarnya. Keadilan itu sifatnya semu dan kalaupun hakim sudah berbuat adil, belum tentu juga bisa memuaskan, menyenangkan semua pihak yang sedang berperkara. Apakah itu perkara pidana, perkara perdata, ataupun perkara-perkara lain yang berkaitan dengan masalah ketatausahaan. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita dan sehat. Itu yang kita mohonkan pada Allah, panjang umur dan sehat, sehingga dengan itu kita terus bisa berikhtiar untuk memperbaiki kualitas ibadah kita, kualitas keimanan kita, ketakwaan kita, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa anak-anak kita, dan mudah-mudahan Allah juga mengampuni dosa semua guru yang telah memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.